Chapter 416. Lupakan saja, itu hanya situasi yang telah ditinggalkan selama kurang dari 10 tahun. Kamu akan memiliki banyak waktu untuk berlatih di masa depan. Jangan terlalu menyesal. Melihat ekspresi pahit Zuo Fan, Kun Peng hanya mencibir 2 kali suara itu berhenti. Pada saat yang sama, dengan jentikan jarinya, cincin roh guntur yang baru dibuat kembali ke tangan Zuo Fan. Dengan menghela nafas panjang, Zuo Fan meratap lagi dan lagi. Dia meletakkan cincin di tangannya lagi. Tetapi dia tiba-tiba terkejut, matanya menonjol keluar, dan dia berteriak tak percaya ini. Ini puluhan dari miliaran batu roh suci. Hahaha, ya, ketika kamu sudah tua, kamu ingin memberimu hadiah. Apakah hanya ada beberapa pasang sayap binatang roh? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menggelengkan kepalanya. Mata Kun Peng penuh dengan dominasi, dan dia berkata dengan ekspresi arogan, bagaimanapun, lelaki tua itu juga orang kuat yang telah berada di benua ini sejak zaman kuno. Masih ada beberapa harta. Kamu belajar dari hantu tua Jiuyu, dan kamu adalah seorang pembuat pakaian. Ada banyak metode alkimia. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang sesuai untuk membantu, jika kamu menghadapi musuh yang kuat di masa depan, kamu pasti akan menghentikan kepala dan ekornya. Sekarang lelaki tua itu akan membantumu, dan aku harap kamu akan melakukan segalanya untuk lelaki tua itu, dan lelaki tua itu akan puas. Tairen, tanpa sadar menarik napas, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan mulutnya, melihat barang-barang di atas ring, penuh kengerian. Kecuali beberapa harta spiritual surga dan bumi dan bahan langka untuk alat pemurnian, hal yang paling berharga adalah batu roh suci, yang jumlahnya puluhan miliar. Ini jelas merupakan kekayaan di luar jangkauan orang-orang kudus di tempat kudus. Kamu harus tahu bahwa formasi membutuhkan batu roh, dan di atas formasi spiritual tingkat 12 adalah formasi suci tingkat 6. Untuk menyebarkan arai suci, batu roh kudus diperlukan. Namun, bahkan di tempat kudus, urat mineral batu suci pada dasarnya ada di tangan orang-orang kudus yang agung, dan jumlahnya langka. Di mata Zuo Fan, adalah sosok astronomi yang memberikan puluhan miliar batu roh suci dengan tembakan seperti Kun Peng. Layak menjadi bos dari 5 binatang suci, sungguh luar biasa. Jari Zuo Fan di atas cincin sedikit bergetar, dan wajahnya bahkan lebih bersemangat untuk menangis. Melihat ini, Kun Peng mengangguk puas. Yang disebut kanibalisme, berarti tangan pendek. Orang tua itu memberimu hadiah yang begitu murah hati, bukankah kamu masih bekerja keras untuk orang tua itu? Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengepalkan tinju ke arah Kun Peng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, senior, jangan khawatir, generasi muda pasti akan memenuhi harapan. Temukan 2 jedi lainnya dan selamatkan yang lain. 2 senior. Bagus sekali. Kun Peng tertawa kecil, matanya tersenyum seperti bulan sabit. Anak licin ini akhirnya pulang. Kalau begitu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, lakukan sesegera mungkin. Putra ketiga akan tinggal bersamaku, dan lelaki tua itu akan mengajarinya dengan hati-hati. Selama 300 tahun, tidak ada penatua yang memberinya kebaikan. Ada banyak anak-anak, sayang sekali kekuatan magis binatang suci itu belum berkembang. Akhirnya, Kun Peng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Ketika suara itu jatuh, 3 gagak aneh terbang lagi dengan mengedipkan mata, membungkuk, jelas untuk mengirim Zuo Fan pergi. Zuo Fan sedikit mengangguk, memasukkan burung itu ke dalam ring lagi, dan setelah melihat lebih dalam pada Ti kuno,
dia menepuk kepala kecilnya, menghela nafas, dan menginjak 3 gagak aneh. Kembali. 3 tautan kuno sangat enggan untuk menyerah. Dia memandang Kun Peng dengan memohon, dan bergumam, aku ingin mengirimnya ke ayahku. Setelah merenung lama waktu, Kun Peng mengangguk ringan. 3 tautan kuno dan 1 kegembiraan, melompat ke punggung 3 gagak aneh, dan bersatu kembali dengan Zuo Fan. Badai hulala, 3 monster gagak mengepakkan sayap mereka dan terbang lagi di langit menuju pinggiran pegunungan 10.000 binatang. Melihat sosok yang berangsur-angsur menghilang, mata cemerlang Kun Peng penuh dengan kedalaman yang tak berujung. Hehehe, tanpa diduga, warisan Thunder Phoenix lain keluar secara tak terduga. Meski makhluk kecil ini masih muda dan memiliki akar yang buruk, itu mungkin bukan tubuh binatang suci. Mataku sedikit menyipit, dan mulut Kun Peng ditarik ke dalam busur jahat. Setelah orang tua itu memikirkannya, mungkin kelima binatang suci akan segera bersatu kembali. Saat itu, hehehehe, Tuhan, lupakan saja itu. Setelah berbicara, Kun Peng tiba-tiba tertawa, dan kemudian memasuki gua yang gelap lagi. Pada saat ini, 3 gagak aneh telah melakukan perjalanan ratusan mil dengan Zuo Fan, tetapi mereka tidak dapat mendengar tawa jahat Kun Peng sama sekali. Setengah jam kemudian, keduanya kembali ke tempat mereka menangkap makhluk roh itu. Zuo Fan meraih lengan Ti kuno dan melompat turun. Setelah mendarat, dia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati melihat 3 gagak aneh yang melayang di atas kepalanya. Kemudian dia berbisik, anak ketiga kecil, ayah akan berbicara denganmu selanjutnya. Apa yang kamu katakan? Kamu hanya perlu mendengarkan dan tidak perlu menjawab, tahukah kamu? Tidak dapat membantu, Gu Santong menatap Zuo Fan dengan aneh, tetapi dia sedikit mengangguk. Ya. Kamu telah mendengar dengan jelas, kamu tidak boleh percaya apa yang dikatakan Kun Peng kepadamu barusan, tetapi bersiaplah. Meskipun dia adalah kepala dari 5 binatang suci, kamu juga adalah binatang suci anakku. Berkultivasi di sisinya pasti akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan bermanfaat besar. Namun, orang ini tidak dapat diprediksi, dan hanya menghindari pentingnya apa yang baru saja dia katakan. Seperti hubungan mereka dengan Kaisar, benar-benar ada yang salah dengan itu. Kamu harus memperhatikannya. Ya. Wajah Zuo Fan penuh dengan keseriusan. Setelah mendengarkan 3 tautan kuno, alisnya bergetar, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Kekuatan Kun Peng itu tidak terduga. Jika dia benar-benar jahat, dia hanya sepotong ikan di talenan, sangat tidak berdaya. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Zuo Fan memberinya tatapan lega dan berkata acuh tak acuh, kamu bisa tetap di sisinya selama ini. Dia ada yang harus dilakukan, bahkan jika ada. Niat jahat tidak akan terjadi begitu cepat. Selain itu, dari kata-katanya, aku menemukan bahwa dia memiliki kelemahan fatal, yaitu, dia tidak boleh meninggalkan gunung binatang buas ini. Jika tidak, dengan kekuatannya, 300 tahun yang lalu, aku tahu jika sesuatu terjadi pada unicorn, bagaimana bisa kamu tidak keluar dan mencarimu? Selain itu, kami berdua telah mengalami ngarai Luo Lei di antara 3 jedi utama. Meskipun sangat sulit dan berbahaya, tetapi dengan keberuntungan, kita masih bisa melewati masuk. Dan dengan kekuatan Kun Peng, dia dapat sepenuhnya menembus formasi dari luar dan menyelamatkan teman-temannya. Mengapa dia tidak menembak selama bertahun-tahun? Itu hanya berarti dia aman hanya jika dia bersembunyi di pegunungan binatang buas ini. Begitu keluar, dia akan aman. Hidup khawatir.
Jadi jika ada sesuatu yang salah di masa depan, putra ketiga, kamu harus lari dari pegunungan 10.000 binatang. Jika kata-kata ini diketahui oleh Kunpeng, kamu pasti akan muntah darah. Tegur Zuofan agar tidak tahu berterima kasih. Nenek adalah beruang. Aku baru saja memberi kamu banyak manfaat. Kamu menoleh dan menggigit Laozi. Tidak ada yang membagi perasaan di antara binatang suci kami. Tapi tidak mungkin, hati yang menyakiti sering ada, dan jantung pertahanan sangat diperlukan. Ini adalah prinsip Zuofan yang selalu ada. Terlebih lagi, ini juga terkait dengan keselamatan putra ketiga, dan Zuofan bahkan lebih peduli. Dia benar-benar melihat anak ini sebagai putranya sendiri. Memalingkan matanya ke kiri dan ke kanan, Gu Santong menatap Zuofan dengan kekaguman di matanya, dan mengangkat jempol. Ayah, kamu masih hebat, aku akan memperhatikan. Hati-hati. Jangan ganggu dia. Menyentuh kepala kecil Ti Kuno lagi, Zuofan menghela nafas dengan kasihan di matanya. 3 tautan kuno juga mengangguk dengan cerdas, dengan ekspresi serius. Pada saat ini, 3 gagak aneh mengepakkan sayapnya dan jatuh. Membujuk, Tuan, kita harus kembali. Hehehe, Tuan muda, aku terkejut awalnya. Bagaimana memanggilmu Tuan? Sekarang aku akhirnya mengerti, Tuan Qilin, hahaha. Zuofan melihat sekeliling, tidak bisa menahan tawa, dan bercanda berkata. Suasana bermartabat tadi juga telah disanggah. Gu Santong tahu apa maksudnya membiarkan dia berperilaku acuh tak acuh, tidak menahan diri, dan menimbulkan kecurigaan, jadi dia juga tersenyum dan berkata, Ayah. Aku adalah tuan muda dari pegunungan 10.000 binatang, dan kamu akan menjadi tuannya. Mulai sekarang, jika ada yang menggertakmu, datang ke sini untuk mencariku, anakku pasti akan mendukungmu. Anak yang baik, pergi. Dengan banyak tawa, Zuofan mengangguk sedikit. 3 mata rantai kuno melompat di atas kaki mereka, naik ke punggung 3 gagak aneh, dan secara bertahap melayang menuju awan. Itu hanya matanya. Tapi dia terus menatap Zuofan di bawah. Matanya penuh kabut, dan dia tersedak, Ayah, bahkan jika kamu tidak diganggu, kamu sering datang menemuiku, panggil. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ketiga gagak aneh itu sudah bersayap. Ditemani angin hitam yang gemericik, mereka menghilang seketika. Melihat sosok mungil itu menghilang dalam sekejap mata, Zuofan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya, dan tiba-tiba merasakan hati yang berat. Menempatkan 3 tautan kuno di sebelah Kunpeng, dia selalu khawatir. Tapi tidak mungkin, sekarang dia hanya bisa melakukan ini dulu. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan mengemas suasana hatinya, menginjak kakinya, dan tiba-tiba melompat ke udara dan terbang menuju Feng Lincang. 3 bulan kemudian, aliran cahaya melewati kota Fenglin, dan Zuofan tiba di kaki Gunung Heifeng dalam sekejap mata. Melihat sekeliling, 4 formasi 5 tingkat masih menjaga tempat ini dengan kuat. Yin Jue ditembakkan dalam sekejap, dan formasi besar itu perlahan menghilang, membuka jalan, dan Zuofan masuk. Ketika semua orang di keluarga Luo mendengar gerakan itu, mereka berjalan keluar dengan cemas. Melihat Zuofan kembali, aku tidak bisa menahan kegembiraan. Saudara Zuo, pada awalnya aku melihat kamu dan Kaisar jatuh dan menjadi sasaran kritik publik. Aku pikir sesuatu yang besar telah terjadi. Aku tidak tahu sampai aku kembali untuk melihat Sister Suang, bahwa semuanya ada dalam rencanamu. Lalu aku, Patriark, dapat yakin, hahaha. Luo Yunhai melangkah maju dan tertawa keras. Zuofan mengangguk sedikit,
mendongak, dan melihat bahwa semua sandera telah kembali, hanya untuk bersantai, mengetahui bahwa Leng Wuchang tidak berani berbohong padanya. Kamu orang jahat, kamu telah merencanakan sebelumnya. Mengapa kamu tidak memberitahu kami dengan jelas, sehingga kami mengkhawatirkanmu? Luo Yunhai baru saja selesai berbicara. Dan Luo Yunchang segera melangkah maju dan mengeluh. Tapi Kezuofan melambaikan tangannya dan memotongnya, lalu memandang Li Jingtian dan yang lainnya. Li Tua, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta kamu lakukan? Ekspresinya pahit. Li Jingtian dan yang lainnya saling memandang, tetapi mereka semua meratap lagi dan lagi. Pada akhirnya, Li Jingtian berkata tanpa daya, Stuart Zuo, kamu membiarkan kami mengumpulkan mineral kilang, bahan alkimia, dan sejumlah besar batu spiritual. Kami semua dengan bersemangat mempersiapkan. Tapi kami adalah keluarga baru setelahnya. Semua penambangan urat mineral di wilayah itu terbatas. Selain fakta bahwa kamu dicari oleh seluruh negeri, keluarga yang berafiliasi yang telah menderita 1000 pisau segera berhenti melakukannya dan menarik garis yang jelas dengan kami. Neneknya adalah beruang, dan korbannya belum siap. Benda. Bawa juga penjaga di rumah dan lebih dari 1000 orang dari keluarga Yun. Sesuai instruksi kamu, mari kita gali gua untuk orang Tibet tentara dengan radius ribuan mil di bawah Gunung Heifeng. Oke. Ambil saja lubang ini, aku punya yang lainnya. Dengan senyum dingin, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan jahat. Kemudian, aku melihat seberkas cahaya berkedip, dan puncak Gunung Heifeng ditutupi dengan bahan obat mineral berharga yang tak terhitung jumlahnya. Dan batu roh adalah tumpukan bukit yang ditumpuk bersama, tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Zuo Fan benar-benar memiliki kekayaan yang begitu besar di tangannya, yang sama sekali tidak berada di bawah seluruh kekaisaran. Dibandingkan dengan barang-barang yang diminta Zuo Fan untuk mereka persiapkan, barang-barang ini ratusan kali lebih banyak dari itu. Baiklah, sesuai dengan instruksi aku sebelumnya, atur hal-hal ini dengan benar. Kami ingin mengambil dunia ini. Zuo Fan melambaikan tangannya dan berjalan dengan bangga di depan semua orang. Semua orang melihat punggungnya yang memudar, tetapi mereka benar-benar terpana. Di mana pelayan Zuo menjadi kaya selama 3 bulan ini? Tiran. Jangan ambil dunianya, kamu bisa membelinya langsung. Chapter 417 I'm Not Here. Di tengah malam, angin bertiup kencang dan angin ada di mana-mana. Di kota kekaisaran, ruang belajar kekaisaran masih terang benderang. Mendengarkan suara angin malam di luar jendela, semua orang di ruangan itu muram dan mengerutkan kening. Desahan dari waktu ke waktu juga mencerminkan deru angin di luar jendela, yang merupakan kesedihan yang tak terkatakan. Tuan Sima, mengapa kamu mengatakan bahwa pencuri tuah Huang Putian Yuan menolak untuk melakukan apapun? Aku telah mendelegasikan kekuasaan kepadanya dan memberinya kekuatan untuk mengendalikan 7 keluarga. Dia harus mengerti bahwa dia telah lulus desa ini. Tapi tidak ada toko seperti itu lagi. Alis Kaisar bergetar, jari-jarinya terus mengklik meja, dan sepasang mata naga melesat seperti 2 pedang tajam. Sima Hui merenung sejenak, dan kemudian dengan samar berkata, Yang Mulia, bahwa Leng Wuchang tidak bodoh. Ketika dia meminta Yang Mulia kekuatan untuk berurusan dengan keluarga Luo, itu hanya ekspansi yang sah. Sekarang dia tidak melakukan apa-apa. Aku khawatir itu adalah situasi di Kaisar Zhangwang. Iya, Kaisar tidak kacau. Bagaimana gerbang Kaisar dapat dengan mudah memprovokasi perang? Paling tidak,
Ketika dia dikerahkan, dia bisa menghadapi Zuo Fan dan Yang Mulia secara bersamaan. Kamu berani bergerak ketika kamu kuat? Fang Qiubai berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Dengan senyum dingin, Kaisar tertawa dengan marah, dan berkata dengan marah, goreng tua ini dengan niat yang tidak terduga benar-benar tidak bebas dari rasa khawatir. Zhuge Changfeng seperti ini, begitu juga Leng Wuchang. Sekarang menghadap ke dalam dan keluar. Situasinya akan pecah. Namun, semua orang tidak berani mendahului, karena takut kicau dan kerang memperebutkan keuntungan nelayan. Itu harus pecah pada saat yang sama untuk merasa nyaman. Fanai adalah pertarungan antara naga dan harimau, tetapi di pengadilan, bagaimana aku bisa melawan orang tua seperti Zhuge Changfeng antara naga dan harimau? Hanya saja orang tua ini sangat hantu. Aku bisa pegang-pegangannya. Sebagai Perdana Menterinya, bagaimana aku bisa? Jika kamu dapat memindahkannya tanpa alasan, bukankah itu akan disalahkan pada dunia? Hanya tinggal di dalam, bagaimana kamu bisa membiarkan keluar bergerak dengan ketenangan pikiran? Kaisar menarik napas dalam-dalam dan menghela napas lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Sima Hui sedikit mengerang, dan membungkuk dan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir, Zhuge Changfeng, atas nama ulang tahun, mempromosikan masuknya delegasi Rong Anjing. Dan ingin datang untuk berkolusi dengan Rong Anjing. Tapi sekarang perjamuan ulang tahun Yang Mulia telah berlalu, dan misi Inu Rong tinggal di Tianyu untuk waktu yang singkat. Segera, Yang Mulia akan menemukan alasan untuk mengirim mereka kembali. Dengan cara ini, semakin lama waktu tunda, itu akan bermanfaat bagi Yang Mulia. Batuk. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar batuk dengan keras. Mulut diambil, dan hanya ada sepotong darah merah. Yang Mulia, semua orang cemas dan berkata serempak. Perlahan melambaikan tangannya untuk membuat semua orang merasa nyaman. Kaisar melihat ke belakang dan memanggil pelayan dekat. Setelah mengambil semangkuk sup obat, dia menghela nafas, dan merasakan banyak kelegaan di sekujur tubuhnya. Menyapu wajah cemas semua orang yang hadir, Kaisar terkekeh ringan dan mengungkapkan senyum tenang, tidak masalah, tetapi 5 pembusukan surga dan manusia, batas aku semakin dekat. Sebagai generasi Kaisar, ikuti kamu umumnya berbeda. Ketika berurusan dengan urusan negara untuk waktu yang lama, di mana ada waktu untuk mengolah tubuh kamu dan meningkatkan kehidupan kamu? Hahaha, ini adalah jumlah hari, dan aku tidak bisa menghindarinya. Omong-omong Tuan Sima, kamu baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Sekarang kamu benar-benar di sini. Berpacu dengan waktu, sayalah yang tidak sabar. Sima Hui membungkuk dan menghela nafas lagi dan lagi. Yang lain juga menunjukkan kekaguman, melihat ke arah Kaisar, dan menyembah dalam-dalam. Sebuah generasi Kaisar, setiap hari, bahkan jika mereka tahu nasib mereka harus melakukan yang terbaik untuk meninggalkan dunia yang stabil untuk generasi mendatang. Meskipun dia menjalani hidupnya atas nama raja yang lemah, dia diejek oleh dunia sebagai generasi yang lemah dan tidak kompeten. Tetapi hanya mereka yang bersamanya yang tahu bahwa dia adalah kaisar sejati dan agung. Kemarilah, berikan dekrit. Dengan lembut melirik semua orang, wajah kaisar tenang, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, Ling penjaga para dewa dan penjaga naga, Sima Hui dan Fang Qiubai. Pimpin Raja Hantu dengan penjaga gambar hantu, pergi ke gerbang kaisar bersama, desak asisten master gerbang kaisar.
dan Kaisar Putian Yuan untuk menangkap Zuo Fan dan anggota keluarga Luo yang tersisa. Segera berangkat tanpa kesalahan. Petik 2. Apa? Semua orang terkejut ketika komentar ini keluar. Sima Hui buru-buru mengepalkan tinjunya dan membujuknya, "Yang mulia, tidak. Sekarang ibu kota kekaisaran bercampur dengan naga dan naga. Jika aku pergi dari sini, siapa yang akan melindungi Yang Mulia? Tolong ambil kembali. Tolong Yang Mulia, ambil kembali ketenaran kamu." Orang-orang lainnya menunggu, dan juga membungkuk bersama. Kelopak mata menjentikkan. Kaisar terkekeh. Tetapi matanya sangat tegas. "Tidak masalah. Aku hanya memberi mereka kesempatan untuk membuat keributan. Hahaha." Selesai, Kaisar melambaikan tangannya lengan baju, tertawa, dan berjalan melalui pintu samping, sangat bebas dan mudah. Hanya Fang Qiubai dan yang lainnya yang berdiri di sana dengan tenang, saling memandang, tetapi menghela nafas tanpa daya. Mereka memahami temperamen Kaisar, dan karena kata-katanya telah mencapai titik ini, dekret kekaisaran tidak akan pernah ditarik kembali. Sebagai pemimpin dari Dragon Guardian dan Ghost Guardian, mereka bertiga hanya bisa mengikuti. Tiga tokoh terbang menjauh dari ibu kota kekaisaran, dan segera berita menyebar ke semua kekuatan besar. Di rumah Perdana Menteri, Zhuge Changfeng sedang minum dan menikmati bulan di halaman dengan santai. Tiba-tiba gelombang aneh keluar, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba membusungkan tas kecil, dan kemudian sesosok keluar dari tanah. Jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya itu adalah mata-mata Inurong, penjaga serigala tersembunyi Hu Liancai tidak diragukan lagi. Melihat Zhuge Changfeng, Hu Liancai tampak bersemangat, dan buru-buru berkata, "Perdana Menteri. Kami baru saja menerima berita yang tepat bahwa Tuan yang telah menjaga Kaisar semuanya telah dikirim untuk memburu Zuo. Apapun anak aku dan guru nasional ingin meminta saran kamu, apakah kami akan segera melakukannya?" "Hahaha, apa yang kamu lakukan? Kaisar begitu besar, kamu belum bermain semua dari mereka, pergilah dan berenang, bukankah lebih baik bermain dengan gunung dan air?" Zhuge Changfeng tersenyum jahat, mengambil minuman dari gelasnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Melihat adegan ini, Hu Liancai tampak sangat sedih, dan berteriak dengan cemas, "Perdana Menteri, aku, prajurit anjing kami tidak di sini untuk mengunjungi tanah. Kamu harus cukup jelas." "Tentu saja orang tua itu tahu. Itu sebabnya aku membuat kamu merasa lebih aman. Apa yang harus aku lakukan? Jangan jatuh ke dalam tipuan orang tua untuk membawa ular keluar dari gua." Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya dan terus minum. Hu Liancai terkejut, tetapi wajahnya bingung. "Perdana Menteri, kamu mengatakan ini adalah tipuan? Tapi aku sudah mengetahui dengan jelas, kedua penjaga naga itu, dan Raja Hantu, memang tidak ada salahnya meninggalkan ibu kota. Benar-benar tidak ada yang melindungi Kaisar sekarang." "Hehehe, naif. Dewa penjaga naga Wei Lidu dan Kaisar, apakah ada orang yang mengawalnya? Adalah dua hal yang berbeda. Jangan bodoh, orang tua itu pasti tidak mudah." Setelah menyesap sake lagi, Zhuge Changfeng melambaikan tangannya dan menyuruhnya mundur. Hu Liancai sedikit tidak puas. Dia cemberut dan berbalik untuk pergi. Tetapi dia bergumam, orang-orang Tianyu pemalu dan takut, jadi kesempatan bagus seperti itu akan dilepaskan." "Apa yang kamu katakan?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, Zhuge Changfeng telah membuat suara dingin dan memperingatkan dengan sangat serius, "Kembalilah dan berikan putramu guru nasional membawa pesan."
mengatakan bahwa yang terbaik adalah orang tua itu stabil akhir-akhir ini. Jika terjadi kesalahan, tidak masalah jika kamu mati, tetapi jika rencana orang tua itu rusak, orang tua itu tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Meskipun Zhuge Changfeng hanya seorang kultivator di alam langit yang mendalam, keagungan Perdana Menteri suatu negara tidak dapat diremehkan. Dia segera menakuti Hu Liancai, seorang pria kuat dalam terang langit, dan instingnya secara naluriah mengangguk. Ayo kembali. Dengan tangisan dingin lagi, mata Zhuge Changfeng bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Hu Liancai mengangguk lagi, lalu perlahan tenggelam di bawah tanah dan menghilang. Zhuge Changfeng adalah satu-satunya yang tersisa. Sambil terus minum, dia menghela nafas dan bergumam, "Orang tua, akhirnya aku mulai memasang jaring. Tapi, apakah terlalu berisiko untuk menggunakan dirimu sebagai umpan kali ini? Atau, selain itu kepada penjaga naga dan Raja Hantu, apakah kamu memiliki bidak catur di tangan kamu?" Mata kamu sedikit menyipit, dan Zhuge Changfeng terperangkap dalam pikiran yang tak ada habisnya. Di sisi lain, sampul baru di rumah Pangeran Kedua. Pangeran Kedua berjalan di sekitar aula dengan gembira, tangannya gemetar tak terkendali. Dalam waktu singkat, sosok berjubah hitam mengambil keuntungan dari malam dan datang kepadanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, itu adalah generasi baru konselor di Nethergu, tidak diragukan lagi. "Yang mulia Pangeran Kedua, apakah kamu mencari aku?" Yu Ming membungkuk sedikit. Wajahnya tenang. Karena tidak bisa berhenti menggosok tangannya, Pangeran Kedua buru-buru mendatanginya dan berkata dengan cemas, "Tuan Yuming, kamu di sini tepat." Pangeran baru saja mendapat kabar pasti. Pada titik ini, Pangeran Kedua tidak memandang siapapun, lalu merendahkan suaranya, dan berkata dengan lembut, "Dua penjaga naga di samping ayah dan penjaga hantu 4 pilar yang memimpin Raja Hantu, semua telah dikirim keluar untuk menangkap Zuo Fan. Sekarang tidak ada orang selain ayah." Petik 2. Bodoh, ini terlihat seperti tipuan untuk mengeluarkan ular dari lubang, dan hanya orang idiot seperti kamu yang dapat mempercayainya. Tetapi jika kamu bukan idiot, bagaimana aku bisa menggunakan kamu? Meliriknya dalam-dalam, Yuming diam-diam berkata dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi tersenyum tipis, dan berkata dengan santai, "Pangeran Kedua, apa maksudmu dengan ini?" "Aku tidak mengerti itu. Tuan Yuming, kamu harus mengerti situasinya sekarang." Pangeran Kedua tampak cemas dan menari. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak berani mengatakan pernyataan memberontak ini. "Tuan Yuming, kamu harus mengerti bahwa orang suci itu telah menentukan bahwa aku tidak memiliki penampilan kaisar." Pangeran Kedua telah khawatir, dan nasib telah dikatakan menjadi 3 menit, 7 menit mengandalkan kerja keras. "Aku pikir orang bijak masa kini tidak akan mempercayai pernyataan ini. Jika tidak, Yun Xuanji tidak akan membiarkan Huang Pu Qingtian memberi perintah kepada Huang Pu Qingtian. Dan bagaimana dengan Huang Pu Qingtian yang diadili? Bukankah dia sudah mati?" Petik 2. "Iya, aku juga berpikir nasib ini adalah omong kosong." Begitu suara Yuming jatuh, Pangeran Kedua bertepuk tangan dan setuju. "Itu sebabnya aku mengundang Tuan Yuming untuk datang dan memberikannya padamu." "Raja ini putus." Pangeran Kedua, "Aku tidak akan mati." Yuming tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak tahu apa yang dia katakan, berpura-pura bodoh. Pangeran Kedua mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia tidak memandang siapapun,
dan kemudian berbisik, Tuan Yuming, aku ingin meminta kamu untuk memberi saran. Jalan selanjutnya, bagaimana aku harus pergi? Lihat perubahannya. Ada kilatan cahaya di mata Yuming, dan suaranya memudar. Tetapi ketika aku mendengar ini, pangeran kedua hilang untuk sementara waktu, dan melanjutkan, tapi Tuan Yuming, situasi saat ini benar-benar. Yang mulia, jika kamu sudah memutuskan bagaimana harus bertindak, mengapa repot-repot bertanya kepada aku? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yuming bergumam dengan senyum tipis. Pada titik ini, pangeran kedua dikejutkan lagi, dan dengan enggan menggelengkan kepalanya, ya, Tuan Yuming ada di hati pangeran ini. Tetapi penasihat nomor 1 di dunia jauh lebih kuat daripada tentang Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Zuofan, yang bahkan mereka tidak tahu, terakhir kali Tuan Yuming meminta aku untuk melamar Yun Shuang, dan dia benar-benar menghitung anak itu. Dia tidak hanya membuatnya putus asa. Situasi dan menjadi musuh bersama dunia, dia tidak akan terlibat. Pada aku, Tuan Yuming benar-benar abdi Tuhan. Karena Tuan Yuming mengatakan bahwa dia tidak akan memindahkan tentara kali ini, aku akan menghentikan tentara, dan semuanya akan melakukan apa yang Tuan Yu katakan. Mendengar ini, Yuming sedikit mengangguk. Dia puas, tetapi ada senyum rahasia di hatinya. Si idiot ini, pria pengkhianat seperti Zuofan, bagaimana bisa begitu mudah menghitungnya? Terakhir kali, aku hanya diarahkan dan diperankan oleh orang lain. Aku menggunakan tangan aku untuk memperlakukan kamu seperti pistol. Aku benar-benar mengira aku adalah bawang putih. Idiot seperti itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lebih baik mengambil 2 perahu Raja Dewa dan Zuofan dan menemukan kesempatan untuk menjual anak ini. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dengan senyum cerah samar, menatap tatapan terpercaya pangeran kedua, dan memuji, anak-anak bisa mengajar? Chapter 418 I'm not a fool. Tuan Leng, apa yang kamu lakukan di sini? Di depan formasi anjing laut yang berada 1 kilometer di bawah tanah di kota Suolong, tubuh berjanggut dan berpunggung harimau perlahan muncul di depan formasi. Di belakang Leng Wuchang. Melihat dengan seksama, itu adalah gerbang kekaisaran yang didedikasikan untuk itu, dan Huangpu Fenglei tidak diragukan lagi. Hatiku terasa sesak. Leng Wuchang tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya dengan samar berkata, orang tua itu melakukannya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Pak Leng seharusnya kendalikan keseluruhan situasi di luar. Alih-alih tinggal di segel pembuluh darah naga dan menyesuaikan sisa persembahan. Matanya sedikit menyipit. Dan Huangpu Fenglei berkata dengan dingin, ada berita dari Kaisar bahwa naga itu penjaga di sekitar Kaisar memiliki semua, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu harus punya ide. Petik 2. Perhatikan perubahannya. Tanpa pertimbangan apapun, Leng Wuchang segera berkata. Setelah mendengar ini, Huangpu Fenglei mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, Tuan Leng tidak terlalu memikirkannya dan membuat keputusan ini. Itu akan terlalu terburu-buru. Situasi saat ini mungkin sebuah kesempatan. Tidak ada situasi yang lebih penting dari sekarang. Keputusan terbaik yang bisa kita buat adalah menunggu dan menunggu selamanya. Tanpa memperhatikan apapun, Leng Wuchang hanya menatap formasi besar dengan mata panas. Tidak bergerak sama sekali. Kelopak mata tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, pikir Huangpu Fenglei. Dengan pemahamannya tentang Leng Wuchang, membuat keputusan negatif seperti itu tidak seperti gayanya. Tunggu apa lagi?
Semakin curiga di hati aku, Huang Pu Fenglei melihat sekeliling, dan tiba-tiba bertanya, Tuan Leng, mengapa kamu lama tidak melihat tuannya? Kamu tidak dapat dipisahkan darinya. Bisakah kamu memberitahu apa keberadaannya dan apa yang kamu lakukan? Petik 2. Adapun penjaga pintu, aku punya rencana sendiri, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Tinju mengepal, Leng Wuchang mengambil napas dalam-dalam, nyaris tidak tetap tenang, dan berkata pelan. Melihat dalam-dalam ke wajahnya yang sedikit gemetar, Huang Pu Fenglei tampak semakin aneh, dan alisnya menjadi lebih dalam, dan dia merasa semakin aneh. Dia tiba-tiba bertanya, Tuan Leng, penguasa pintu adalah kaisar aku. Kepala keluarga-keluarga sekarang dalam situasi yang mendesak. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia menghilang dan kepentingan keluarganya akan diabaikan? Atau, apa yang terjadi padanya? Pak Leng, sebagai pengurus rumah, harus memberitahu tanggung jawab ibadah agung. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Leng Wuchang tidak mengatakan apa-apa, dan masih mempertahankan wajah polos. Wajah Huang Pu Fenglei semakin kokoh, dan seluruh tubuh terus menguat. Tampaknya jika Leng Wuchang tidak mengatakan apa-apa, dia akan menggunakan kekuatan. Namun, sebelum dia melanjutkan pertanyaannya, auman naga dan auman tiba-tiba keluar dari formasi besar. Mengaum-mengaum. Pada saat yang sama, disertai dengan suara naga, ada ratapan yang menyakitkan, menusuk hati. Huang Pu Fenglei baru saja mendengarnya dan memutuskan bahwa ini adalah suara master sekte mereka, Huang Pu Tianyuan. Bagaimana bisa? Apakah penjaga gerbang dalam formasi segel ini? Huang Pu Fenglei melihat ke tanah dengan formasi aneh dengan takjub. Ada ledakan keras dari waktu ke waktu. Jelas itu adalah gerakan 8 jiwa naga yang memengaruhi segel. Mereka tidak bisa menahan kaget dan ngeri. Mereka menoleh dan menatap Leng Wuchang dengan ganas, dan meraung, Leng Wuchang, apa yang terjadi? Di sini, Tuan, mengapa kamu tiba-tiba jatuh ke dalam formasi besar itu? Petik 2. Mengetahui bahwa aku tidak bisa menyembunyikannya, Leng Wuchang tidak bisa menahan nafas, menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan semuanya bersama-sama. Pada titik ini, Huang Pu Fenglei menyadari bahwa kedua orang ini telah memperoleh akar bodi, dan bahkan tanpa berkonsultasi dengan para tetua pemujaan keluarga. Mereka berlatih tubuh Fajra 9 naga di sini tanpa izin. Meskipun Huang Pu Tianyuan adalah kepala keluarga, tetapi dengan keputusan besar seperti itu, bukan gilirannya untuk menjadi tuan. Bodoh sekali. Benci dengan marah, Huang Pu Fenglei memandang Leng Wuchang dan berteriak, apakah kamu pembantu rumah tangga? Pembantu rumah tangga, dan aku tidak tahu aturan kaisar aku, pintu? Bukankah itu sesuatu yang menyangkut kepentingan besar keluarga kaisar aku? Bagaimana kalian berdua bisa dengan mudah membuat keputusan? Selain itu, akar Kaisar Pu Tian tidak baik, dan itu seperti sehari selama beberapa dekade, dan dia tidak bisa bahkan menembus cahaya surgawi. Bagaimana kalau kamu bisa menahan kekuatan 8 jiwa naga? Kamu biarkan saja dia memasuki tanah tersegel untuk berlatih, jangan biarkan dia mati. Tidak, orang tua harus menyelamatkannya. Berbicara, Huang Pu Fenglei sudah mulai menyegel, siap membuka segel untuk menyelamatkan orang. Tapi, di mana dia begitu baik untuk mengambil risiko penyelamatan? Bahkan jika Master Sekte Gerbang Kaisar mereka mati, mereka masih dapat merekomendasikan yang lain. Itu bukan masalah besar. Intinya dia khawatir 8 jiwa naga akan ditaklukkan, tetapi tidak ada yang salah dengannya. Sebagai gerbang kekaisaran,
yang terkuat di keluarga, tubuh berlian Kowloon juga harus ada di sakunya. Mengapa itu disia-siakan pada orang biasa-biasa saja yang bahkan tidak bisa menembus para dewa? Begitu dia memikirkan ini, ada 10.000 ketidakpuasan di hatinya, dan 1.000.000 tidak mau. Namun, sebelum dia bisa menyegel-segel, Leng Wuchang melambaikan tangannya dengan cepat, meraih pergelangan tangannya, menghentikannya, dan dengan penuh semangat membujuknya. Jangan impulsif dalam pemujaan besar. 9 naga King Kong tubuh pasti akan menyebabkan 8 naga rusuh. Pada saat ini, jika kamu memulai formasi dan takut 8 naga melarikan diri, maka kami akan benar-benar kehilangan Nyonya dan menghancurkan pasukan kami. Kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah mendengar ini, mata Huangpu Fenglei berguling. Tetapi tangan yang berada di Jieyin tiba-tiba berhenti. Berpikir dengan hati-hati tentang keuntungan dan kerugian. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Leng Wuchang tampaknya telah melihat melalui pikirannya, dan selanjutnya dibujuk. Selanjutnya, dengan bantuan Master Sekte, wajar untuk dapat melatih lancar. Tetapi jika seseorang tidak hati-hati, dia akan mati. Meskipun disesalkan, 8 jiwa naga masih ada. Kami tidak akan kehilangan terlalu banyak jika kami menemukan seseorang untuk berlatih saat itu. Petik 2. Ini kalimat itu bisa dikatakan ada di dalam hatinya. Saat itu, ia meletakkan tangan Jieyin. Ya, ketika anak itu meninggal, hanya lelaki tua itu yang memenuhi syarat untuk berlatih tubuh 9 naga King Kong. Mengapa napas sesaat untuk melepaskan jiwa naga dan merusak masa depan basis kultivasi? Pada saat ini, raungan menusuk lainnya datang dari barisan. Ini tidak dapat membantu membuat Huangpu Fenglei lebih lega. Ya, dengan bakat anak ini, peluang keberhasilannya harus rendah. Jadi lelaki tua itu akan menunggu dengan sabar. Memikirkan hal ini, Huangpu Fenglei menghela nafas dan mengangguk ringan. Oh, kuharap penjaga pintu dapat mengubah bahaya menjadi kemandulan. Fukuze melindungimu. Dengan itu, Huangpu Fenglei dia berbalik dan berjalan keluar. Tetapi suaranya melayang ke telinga Leng Wuchang. Tuan Leng, untuk mencegah formasi besar melonggar dan jiwa naga melarikan diri. Wanita tua itu akan mengirim 10 kuil untuk mengurusnya. Jangan khawatir. Petik 2. Kalau begitu terima kasih atas pengorbanannya yang besar. Dahulu kala, Leng Wuchang mengucap syukur. Huangpu Fenglei melambaikan punggungnya padanya, dan segera menghilang. Tanpa sadar mencibir, Leng Wuchang dengan enggan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak menebak pikiran Huangpu Fenglei, mengatakan bahwa dia dikirim untuk menjaganya, tapi itu hanya pengawasan. Tunggu saja formasi besar, yang dibungkam Kaisar Putian Yuan, sehingga dia dapat terus memasuki formasi untuk menemukan akar bodi dan memperbaiki tubuh berlian 9 naga. Tetapi pada titik ini, sempoanya terlalu dini. Untuk mengolah tubuh 9 naga King Kong, penonton perlu menggigit naga, memurnikan jiwa naga, dan membuatnya menjadi tubuh emas. Dalam proses kultivasi, memang mudah bagi tubuh untuk hancur dan mati. Tetapi karena esensi kehidupan terus-menerus dari kumis bodi, tingkat keberhasilannya jauh lebih besar. Asalkan tidak putus asa dan pantang menyerah, selama menahan sakit pasti bisa. Meskipun Huangpu Tianyuan tidak beralasan, dia juga orang yang tangguh untuk menjadi penguasa pintu. Jadi di mata Leng Wuchang, tingkat keberhasilannya masih cukup tinggi. Pandangan sekilas ke arah di mana Huangpu Fenglei menghilang, Leng Wuchang melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan menghela nafas. Manusia, bagaimanapun juga, satu kata, serakah.
Hehehe. Setelah itu, Huangpu Fenglei mengirim seseorang untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi di sini. Tapi 1 bulan dan 2 bulan telah berlalu, dan orang-orang dapat mendengar raungan dan ratapan dari para master sekte dalam barisan besar setiap hari, dan jeritan semakin tinggi dan tinggi. Bercampur dengan naga, itu adalah mengejutkan semua orang yang hadir. Gendang telinga orang semua sakit, tapi tidak ada tanda-tanda malaise sama sekali. Mau tidak mau membuat Huangpu Fenglei tertekan untuk sementara waktu, menjepit jarinya seumur hidup. Bagaimana mungkin anak ini tidak mati? Setidaknya kamu sudah mati, aku akan mengambilnya. Akhirnya, 3 bulan kemudian, Fang Qiubai dan ketiganya datang ke kota Suolong atas perintah untuk mendesak gerbang kaisar untuk berurusan dengan Zuo Fan. Huangpu Fenglei tidak bisa duduk diam lagi, dan setelah mengatur mereka bertiga, dia langsung pergi ke formasi segel bawah tanah untuk memeriksa situasi. Tuan Leng, Kaisar telah mengirim penjaga naga kepada kami, mengatakan bahwa itu untuk membantu kami mengalahkan Zuo Fan. Begitu Huangpu Fenglei memasuki aula bawah tanah ini, dia berbicara dengan keras. Alasan di permukaan. Tapi sebelum Leng Wuchang bisa menjawab, dia melihat posisi barisan besar yang terus membenturkan dan mengucapkan niatnya yang sebenarnya. Bagaimana Tuan Pintu? Apakah dia berhasil? Kalimat ini sepertinya berarti peduli. Tetapi siapapun dapat mendengar arti sebenarnya dari kata-kata itu. Tanyakan saja, apakah gadis ini sudah mati? Aku tertawa diam-diam di dalam hatiku. Leng Wuchang hendak menjawab, tetapi ratapan dalam formasi besar tiba-tiba berhenti, dan tidak ada suara dalam sekejap. Dan bahkan nyanyian naga di dalam menghilang tanpa jejak. Kenapa? Mungkinkah kulitnya berubah tanpa sadar? Dan Leng Wuchang buru-buru melihat ke arah posisi formasi besar. Kulit Huangpu Fenglei sangat gembira. Matanya berbinar, dan tidak ada suara. Bukankah itu kematian? Jadi dia buru-buru menyapa orang-orang, menyegel segel dengan kedua tangan, membuka segel, dan melihat pergerakan di dalam. Namun, sebelum semua orang bisa mengambil tindakan, ada ledakan keras, dan tanah dengan susunan aneh tiba-tiba meledak terbuka. Pada saat yang sama, semburan cahaya keluar, dan sosok berdarah merangkak keluar darinya terengah-engah. Melihatnya, itu adalah Huangpu Tianyuan tanpa keraguan. Walaupun terlihat lemah, namun persediaannya lemah, seperti letusan gunung berapi yang dahsyat yang sewaktu-waktu membuat semua orang yang hadir merasa malu. Dan ia sudah paham bahwa dirinya telah terlahir kembali dan tenaganya saat ini. Adapun kekuatan situasinya, apakah itu benar-benar seperti legenda, tubuh Kowloon King Kong, tubuh yang tak terkalahkan, mereka tidak tahu sama sekali. Dan ketika Fenglei melihat ini, matanya merah, dan giginya terkatup karena marah. Mungkinkah anak ini benar-benar berhasil? 8 jiwa naga benar-benar ditundukkan olehnya? Tuan Pintu, dingin tidak umum, jadi aku tidak bisa tidak berseru. Buru-buru berteriak, melangkah maju untuk membantu, melengkungkan tangannya dan berkata, selamat kepada tuannya, tubuh emas itu hebat. Huangpu Tianyuan mengangguk lemah, menunjukkan senyum puas. Sisa persembahan telah menonton, dan tidak ada tanda-tanda. Pada saat ini, aku tidak tahu siapa itu, dan dia membuat suara masam, dan berkata dengan muram, Tuan Pintu, tanpa izin semua orang, membuka formasi segel tanpa izin. Tetapi itu melanggar aturan pintu. Tanya saja, apakah kamu masih memenuhi syarat untuk menjadi penguasa gerbang kaisar? Petik 2. Ketika pernyataan ini dibuat, semua orang mencibir dan mengangguk,
Tetapi Huang Pu Tianyuan mengangkat kelopak matanya, dan haus darah seperti binatang melintas di matanya. Gunung. Chapter 419 Transformation, Earth Dragon Head. Aku melihat ke atas dan melihat bahwa lelaki itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu, dengan senyum licik di wajahnya dan aura yang sangat ganas tersembunyi di tubuhnya. Tetapi itu adalah pentahbisan kedua di bawah gerbang kekaisaran Huangpu Fenglei. Semua orang yang hadir tahu bahwa dia selalu menantikan angin dan guntur kekaisaran. Kata-kata tadi tidak lebih dari apa yang ingin dikatakan Huangpu Fenglei tetapi tidak nyaman untuk dikatakan. Aku tersenyum dingin di hatiku. Huangpu Fenglei menyaksikan semua ini dengan dingin. Meskipun ayam ini di masa-masa awalnya, dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Diam-diam menonton, diam. Persembahan kedua, apa yang kamu katakan? Lelaki tua itu tidak mendengar dengan jelas. Tolong katakan lagi. Kelopak mata sedikit bergetar. Wajah Huangpu Tianyuan suram. Menyeret tubuhnya yang lelah ke lelaki tua itu, mendengarkan kepadanya. Tapi ada seringai di sudut mulutnya. Kedua jamaah itu meliriknya dengan tatapan menghina. Melihat dia lemah, hatinya bahkan lebih menghina, sehingga dia tidak curiga bahwa dia ada di sana. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dengan lebih arogan dan membuka mulutnya. Orang tua itu berkata, "Kamu sudah mengaum." Tiba-tiba, raungan keras keluar, seolah-olah seekor naga yang telah dipenjara selama puluhan ribu tahun akhirnya dibebaskan, meraung ke langit. Momentum itu segera mengguncang hati semua orang yang hadir. Bahkan percandian besar untuk Huangpu Fenglei tidak terkecuali. Hati aku tiba-tiba menegang, dan wajah aku penuh dengan horor. Namun sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, kedua sesaji itu sudah menangis, gendang telinganya pecah seketika, dan darah berdeguk mengalir keluar dari telinganya. Lalu ada suara teredam, dan seluruh kepalanya tiba-tiba menghilang ke dalam mulut berdarah hitam besar, dan dia kehilangan napas dalam sekejap mata. Desis. Tiba-tiba menarik napas, semua orang menoleh dan melihat pemandangan ini luar biasa. Aku melihat bahwa kedua sesaji masih berdiri di sana, kecuali satu kepala telah hilang sama sekali, dan kepala tubuh berada di tempat yang berbeda. Dan darah muncrat dari bekas luka besar seperti air mancur. Dan di atasnya, di mana kepala si Angxiang sebelumnya, kepala hewan besar tiba-tiba muncul. Dengan mata segitiga, penuh sisik di kepala, kasar, seperti pisau tajam, itu sebenarnya adalah kepala naga asli. Di bawah kepala naga, ada tubuh seseorang. Jika dilihat dari dekat, itu adalah penguasa gerbang kaisar, Huangpu Tianyuan. Entah kapan, kepalanya berubah menjadi kepala naga, dan itu adalah mulut raksasa berdarah, langsung menggigit kepalanya dan membunuhnya. Melihat darah merah masih merembes dari sudut kepala monster itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan tiba-tiba menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Tidak berani memposting apapun. Huangpu Fenglei tiba-tiba mengecilkan pupilnya, jantungnya menegang, dan wajahnya dengan serius bergumam, 9 naga Raja Kong tubuh, transformasi kepala naga? Itu benar, dia telah mengakui bahwa ini adalah kekuatan inkarnasi tubuh Kowloon King Kong. Sebuah kepala berubah menjadi pemimpin, dinding tembaga dan dinding besi, dan seteguk gigi baja tak terkalahkan. Bahkan penyuling tubuh Shenzhou terkuat tidak dapat menahan gigitan gigi baja ini. Setelah 3 bulan latihan yang tidak manusiawi ini, Huangpu Tianyuan telah menjadi monster yang sebanding dengan Zuo Fan dan 3 mata rantai kuno, dan bahkan di mata semua orang.
Dia telah melampaui Zuo Fan. Bagaimanapun, Zuo Fan hanya mengandalkan 2 kepalan tangan. Tetapi jika dia benar-benar membuat tubuh 9 naga King Kong, maka seluruh tubuhnya dapat diubah menjadi tubuh naga bumi. Itulah yang tak terkalahkan. Adanya. Perlahan-lahan menoleh dan menatap semua orang dengan dingin. Huang Putianyuan sekali lagi mengembalikan penampilan manusianya. Tetapi merah cerah yang tersisa di sudut mulutnya masih membuat orang merasa malu. Mengetahui bahwa orang di depan tentang dia sama sekali bukan lagi fakta manusia. Aturan gerbang kaisar adalah mendengarkan perintah patria. Aku harap kamu dapat mengingat ini di masa depan, dan tidak memiliki kritik, jika tidak. Matanya menyempit, Huang Putianyuan tersenyum dingin. Dia memperingatkan bahwa ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatiku. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar merasa bahwa dia adalah tuan dari pihak ayah yang sebenarnya. Setelah kamu memiliki kekuatan, kamu memiliki kekuatan. Beri perintah kepada dunia. Jangan berani untuk menurut. Para penyembah saling memandang, dan mereka semua menundukkan kepala dengan jujur, dan berkata serempak, ikuti perintah tuannya, dan jangan berani melanggarnya. Huangpu Fenglei menghela nafas tanpa daya, aku tidak punya pilihan selain bergema, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang dia mengerti bahwa kesempatannya telah terlewatkan. Di gerbang kekaisaran ini, dia bukan lagi pengorbanan besar sebelumnya, tetapi preman yang bisa dikirim oleh siapa saja. Aku melirik ke samping pada mayat kedua konsekrasi. Tubuh tanpa kepala masih berdiri tegak di sana, dan darah masih mengalir. Mungkin dia tidak mengerti sampai dia mati. Bagaimana dia mati? Aku menghela nafas tak berdaya. Hanya ada sesaat kesedihan di hati semua orang. Era ketika para dewa diabadikan di gerbang kekaisaran memiliki status transenden. Selamat kepada Tuan, selamat kepada Tuan, sekarang kami benar-benar memiliki kekuatan untuk pergi ke perang. Leng ketidakkekalan datang ke Huang Putianyuan dan tertawa terbahak-bahak. Huang Putianyuan juga mengangguk sedikit, dan ledakan kebanggaan melintas di murid-muridnya, Zuo Fan. 3 mata rantai kuno, biarkan orang tua itu bertarung denganmu, hahaha. Ada juga Master Sekte, Kaisar mengirim. Pada saat ini, Leng Wuchang bersandar di depan Kaisar Putianyuan lagi, dan berbisik. Huang Putianyuan mengangguk dengan jelas, sudah mengetahui situasi di luar, tanpa sadar mencibir, hah, ya, 2 penjaga naga. Ditambah komandan bayangan hantu, ingin memantau orang tua itu. Benar-benar terlalu naif. Petik 2. Setelah mendengar ini, Huangpu Fenglei hanya bisa memutar matanya. Distrik. Bocah ini benar-benar berbeda setelah kemajuannya yang luar biasa. Dia bahkan tidak melihat penjaga naga, dia benar-benar menggunakan kata sepele. Tapi itu normal untuk memikirkannya, dengan kekuatannya saat ini, mereka bertiga mungkin bukan musuh bersama. Memang masuk akal untuk membenci mereka. Memikirkan hal ini, Huangpu Fenglei memandang Kaisar Putianyuan dengan iri dan cemburu. Harazi berlari kemana-mana. Jika tubuh Intan Kowloon dilatih olehnya, itu akan luar biasa. Sayang sekali dia jatuh ke tangan orang yang biasa-biasa saja. Jika dia memiliki ibadah dan latihan yang begitu besar, dia pasti akan lebih kuat darinya. Sayang sekali, sayang sekali. Utusan besar menggelengkan kepalanya dan meratap sebentar, tetapi Huang Putianyuan mengabaikannya dan masih berdiskusi dengan Leng Wuchang. Namun, karena mereka di sini untuk membantu kami dalam nama ya, maka kami dapat memanfaatkan mereka dengan baik, dan tidak apa-apa. Bagaimanapun, dengan kekuatan orang tua hari ini,
Aku tidak takut dengan konspirasi dan trik apapun yang akan mereka berikan kepada aku di tengah jalan. Keuntungan nelayan. Petik 2. Pendapat Master, tepat saat ini ketika kamu lebih rendah. Dengan perlindungan Master tak tertandingi seperti Master Sekte, kamu dapat menghadapi keadaan darurat apapun. Dan kamu tidak takut secara resmi memulai perang dengan keluarga kerajaan Zuo Fan. Leng Wuchang membungkuk sedikit dengan wajah kegembiraan. Tampaknya ambisi bertahun-tahun akan segera terwujud. Huang Putianyuan sedikit mengangguk dan tertawa bebas. Dengan wajah percaya diri, dia berbalik dan berjalan lurus. Pergi. Biarkan orang tua itu bertemu dengan ketiga tuan ini. Hahaha. Semua orang membungkuk sedikit dan mengikuti secara serempak. Mereka sangat patuh. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke aula resepsi gerbang kaisar, dan orang-orang Fang Qiubaisan telah lama berada di sana. Namun, ketika mereka melihat Kaisar Putian Yuansen mendekat di depan mereka dengan menyegarkan, mereka terkejut dan terkejut. Puncak Shenzhou. Saling memandang, mereka bertiga menunjukkan ekspresi luar biasa di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Huang Putianyuan hanyalah basis kultivasi dari puncak langit yang mendalam. Metode apa yang dia gunakan untuk mencapai kekuatan puncak Shenzhou hanya dalam 3 bulan? Kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan bahkan lebih monster daripada Zuo Fan. Selain itu, dari aura berdarah yang samar-samar memancar darinya, ketiganya juga merasakan ancaman yang dalam. Ini membuat mereka bertiga semakin terkejut, dan alis mereka juga sangat berkerut. Perubahan besar Kaisar Putianyuan membuat semua orang benar-benar merasakan bahaya yang sesungguhnya. Tuan Sekte Huangpu, aku belum melihat kamu selama berhari-hari. Lelaki tua itu benar-benar terkesan. Aku tidak tahu trik apa yang telah digunakan oleh Master Sekte, sehingga aku bisa sampai ke sini. Dalam waktu singkat, Fang Qiubai segera bangkit dan berkata dengan ragu-ragu. Sima Hui dan Raja Hantu tidak berani mengabaikan Huang Putianyuan saat ini, dan berdiri bersama, mengepalkan tangan dan memberi hormat, menatapnya dengan erat, menunggu jawabannya. Sambil tertawa kecil, Huang Putianyuan tampaknya menikmati sikap semua orang kepadanya saat ini, dan ekspresinya penuh dengan ekspresi, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, silakan duduk. Turun. Semua orang diperintahkan oleh Kaisar hari ini. Aku sangat berterima kasih telah datang ke sini untuk membantu Kaisar kita menangkap para pengkhianat. Kalau begitu mari kita diskusikan dan diskusikan strategi Zuo Fan. Alisnya sedikit bergetar, dan ketiganya saling memandang, mengetahui Huang Putianyuan tidak ingin mengungkapkan rahasia kekuatannya, jadi dia berhenti berbicara, dan kembali berkhotbah. Kalau begitu aku bertanya kepada tuannya, apa rencanamu? Hehehe, poin ini, Pak Tua dan Pak Leng sudah aku bahas. Memutar kepalanya dan melihat ke arah Leng Wuchang, keduanya menunjukkan senyum aneh. Huang Putianyuan melanjutkan, yang disebut menembak orang pertama menembak kuda. Jika kamu ingin menyingkirkan Zuo Fan, sayapnya harus dipotong dulu. Aku ingin datang ketiga untuk mengetahui apa hubungan antara Hua Yulao, Mansion Jianhou, dan Paviliun Qianlong. Sekutunya dilenyapkan satu persatu. Kamu ingin mengambil kesempatan untuk mencaplok 7. Fang Qiubai menyipitkan matanya, tersenyum dingin di dalam hatinya, dan saling melirik dengan dua lainnya, jelas di dadanya.
Pikiran Huang Pu Tianyuan ini benar-benar hati Sima Zhao dan semua orang tahu. Namun, ini juga dalam perhitungan yang mulia, dan ketiganya juga mengangguk dan setuju. Apa yang dikatakan oleh master dari Sekte Huang Pu, maka tolong sebarkan master dari Sekte Huang Pu. Sima Hui mengangguk sedikit, dan berkata dengan lemah. Tapi Huang Pu Tianyuan sangat gembira ketika mendengar ini. Kata-katanya setara dengan keluarga kerajaan yang menyetujui ambisinya. Artinya, setelah dimulainya rencana pencaplokannya, keluarga kerajaan tidak akan ikut campur. Ini memang waktu terbaik selama ribuan tahun. Tapi dia juga mengerti dalam hatinya bahwa keluarga kaisar tidak ikut campur karena kendala, jadi dia harus mempercepat aksinya. Jika tidak, situasi kaisar mereda, dan dia masih berjuang di sisinya, dan dia pasti akan jatuh ke dalam keadaan pasif. Jadi Huang Pu Tianyuan mulai merencanakan serangan terhadap 3 keluarga, dan kemudian biarkan orang-orang memberitahu Nethergu dan Yao Wangdian untuk bekerja sama dengan mereka. Hanya saja tidak ada yang merasakan bahwa ketika mereka berdiskusi, ada gelombang fluktuasi diam di bawah kaki mereka, yang terus menyebar keluar. Fluktuasi di bawah kaki menyebar ke pohon besar di luar rumah, dan pohon besar itu sekali lagi menyebarkan gelombang yang tenang, dan kemudian menyebar ke meja batu di luar halaman. Kemudian meja batu menyebar dan berfluktuasi dan menyebar. Dengan perubahan dan pergantian seperti itu, gelombang fluktuasi ini dengan cepat menyebar lebih dari 100 mil. Hanya 10 mil jauhnya dari kota Suolong di hutan lebat yang gelap, sesosok hitam duduk bersila di bawah pohon raksasa di langit, dengan mata tertutup. Tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi dari pohon besar. Pria berbaju hitam tiba-tiba membuka pupilnya dan buru-buru mengeluarkan sepotong batu giok untuk transmisi dan merekamnya. Kemudian, dengan trik bertarung, Nayu tiba-tiba terbang tinggi ke langit dan menghilang. Chapter 420 Zuo Fan's Plan. Di mana Zuo Fan? Ada informasi penting. Di lobi Hei Fengshan di Luojia, Lei Yuting datang ke sini dengan pakaian hitam, tetapi dia tidak melihat Zuo Fan. Diaken Yanfu sedang mengirim persediaan secara teratur, jadi dia bertanya dengan keras. Yanfu mendengarkan, merenung sejenak, menunjuk dan berkata, pergi ke gua tentara Tibet. Zuo Stewart ada di sana hari ini. Bagus, kerja keras. Lei Yuting mengangguk dengan jelas dan melambai. Tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, Yanfu bertanya lagi, ngomong-ngomong, Kapten Lei, informasi apa yang ada? Sangat mendesak? Oh, tidak ada. Hanya Kaisar De Pintu akhirnya akan mulai beraksi. Tapi targetnya bukan kita, itu adalah 3 gedung Huayu. Kita masih punya banyak waktu untuk bersiap. Apa? Namun, Lei Yuting baru saja berbicara. Setelah jatuh, Yanfu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bergegas ke arahnya, dan buru-buru berkata, apakah informasinya dapat dipercaya? Tunjukkan padaku. Meliriknya dalam-dalam, Lei Yuting sedikit mengernyit, dan berkata dengan aneh, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Itu bukan urusanmu. Selain itu, informasi ini harus disampaikan melalui tangan kepala pelayan terlebih dahulu. Kamu, seorang diaken, tidak memiliki kekuatan ini. Tanda seru petik 2. Yanfu tiba-tiba mandek, dia merenung sejenak, dan sedikit mengangguk. Aturan ini ditetapkan oleh Zuo Fan untuk mencegah kebocoran informasi dan memastikan kerahasiaan sistem intelijen. Tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang dapat melampaui kolam guntur ini, jika tidak mereka akan dihukum berat. Dia tahu aturan ini, tetapi dia khawatir, dan dia buru-buru berkata, Kapten Lei,
aku akan pergi menemui butler Zuo bersamamu. Jadi bahkan jika kamu memberitahu aku informasinya, dia tidak akan keberatan dengan aku. Ketika dia melihat aku di sana, itu diperbolehkan. Lei Yuting berpikir sejenak, merasa masuk akal, sedikit mengangguk, dan setuju. Jadi, keduanya pergi ke gua tentara Tibet yang digali di bawah tanah. Segera, keduanya memasuki tempat rahasia ini. Aku melihat lautan orang di sini. Penjaga keluarga Luo, bersama dengan anak-anak keluarga Yun, puluhan ribu orang sibuk di seluruh sudut gua besar ini, diatur dengan batu roh dan beberapa tubuh manusia yang lemah. Dan Zuo Fan dan Yun Shuang memerintahkan dari depan. Jelas, dia sedang menyiapkan formasi besar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Hah, Tuan Zuo, kamu sangat pandai mencari pasangan. Kamu bekerja dan menjemput anak perempuan, pria dan wanita serasi, dan bekerja tidak lelah. Ketika Lei Yuting melihat keintiman keduanya bersama-sama, dia bilang aku marah tanpa alasan, dan tidak bisa menghentikan sinisme. Setelah Yun Shuang mendengarkan, pipinya memerah, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Zuo Fan tidak peduli. Dia mengangkat alisnya, dan menoleh untuk melihat, "Hei, Nona Lei, mengapa kamu di sini? Masuk akal bahwa kamu harus pergi keluar untuk menanyakan tentang kecerdasan." Petik 2. Hah? Aku datang kepadamu karena aku menemukan informasi? Tanpa sadar mencibir, Lei Yuting mengangkat tangan dan mengeluarkan slip batu giok, melemparkannya ke Zuo Fan, lalu melirik pada mereka berdua. Dengan ambigu berkata, "Bagaimana, Stuart Zuo, bagaimana kabarmu dan gadis ini Suanger? Jangan main-main, Suanger adalah orang suci dari keluarga Yun, panggil dia untuk mengerahkan beberapa staf, bukan apa." Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengabaikannya, hanya menutup matanya dengan ringan, dan dengan hati-hati memeriksa isi slip giok. Lei Yuting melihat bahwa Zuo Fan begitu acuh tak acuh dan tidak menarik, dan hatinya menjadi lebih marah. Kemudian dia memandang Yun Shuang, dengan senyum jahat di mulutnya dan berkata, "Gadis Suanger, jangan salahkan aku karena menjadi saudara perempuan. Aku memperingatkan kamu sebelumnya. Zuo Fan, orang ini, sangat tidak dapat diandalkan. Ada banyak orang kepercayaan yang tidak membicarakan mereka, dan mereka bergaul selama kurang dari 3 bulan. Mereka sering membuat rumah anak perempuan dan kehilangan uang. Adikmu, aku, itu adalah korban tahun ini. Jadi sebagai seseorang yang datang, aku akan menyarankanmu untuk mencegah kebakaran dan pencurian dan Zuo Fan." Petik 2. Mengapa? Begitu juga kau dan pelayan Zuo. Kupikir hanya ada Nona Luo. Aku mengedipkan mata besar yang polos. Suanger menatapnya dengan heran. Wajah Lei Yuting memerah. Tetapi dia masih mengangkat kepalanya dengan keras kepala, dan membela, "Tidak, bagaimana aku bisa melihatnya? Iya, aku tidak peduli dengan aku. Titik. Jangan menyebarkan desas-desus sebagai seseorang yang datang, hahaha." Pada saat ini, Zuo Fan membuka matanya, dan dia merasa segar, dan tertawa kecil, "Oke. Gerbang kaisar ini akhirnya mengambil tindakan. Dan itu masih ditujukan pada ketiganya, yang tidak buruk. Seperti yang aku harapkan." Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua terkejut. "Bagaimana perasaan kamu bahwa sekutu ini dalam kesulitan?" Tetapi Stuart Zuo malah sangat senang. "Jika sekutu ini dikalahkan, bukankah bibir dan gigi kita akan dingin?" Dia bingung. Tetapi Yan Fu sangat cemas. "Stuart Zuo,
Aku tidak tahu kapan Sekte Kaisar akan memulai tangan mereka. Bagaimana kami bisa membantu mereka? Bantuan? Apa yang bisa aku bantu? Alisnya terangkat sedikit, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di mata Zuo Fan, dan dia tertawa dan berkata, aku tidak dapat memintanya jika gerbang Kaisar dapat tarik ketiganya keluar. Jika tidak, di masa depan, biarkan aku berurusan dengan mereka secara pribadi. Aku tidak bisa menghapus wajahku tanpa mengatakannya, dan sulit untuk mencapai efek kembali ke hatiku. Apa? Semua orang terkejut ketika ucapan ini keluar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang dipikirkan Zuo Fan saat ini bukanlah bagaimana menghadapi serangan di gerbang Kaisar, melainkan memikirkan gagasan untuk mencaplok 3 rumah. Kamu harus tahu bahwa ketiganya adalah sekutu mereka, terutama Paviliun Qianlong, tetapi mereka adalah keluarga pertama yang mendukung mereka. Bukankah tidak berterima kasih menjual 3 perusahaan dengan cara ini, atau berurusan dengan mereka? Seolah melihat apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, Zuo Fan tersenyum dingin dan berkata, jangan naif, perjuangkan hegemoni di dunia, dan tidak punya teman selamanya. Bahkan jika kita mengalahkan kekaisaran gerbang dan kekuatan bermusuhan lainnya, menjadi penguasa dunia. Pada awalnya, ketiganya mungkin masih menjadi sekutu. Tapi seiring waktu, konflik kepentingan, mereka akan memperlakukan kita seperti yang mereka lakukan sekarang, dan cepat atau lambat mereka akan menjadi musuh. Petik 2. Daripada itu, lebih baik ambil kesempatan untuk memakannya sekarang, agar dunia benar-benar stabil dan negaranya damai. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Betul, Nona Yun Shuang? Zuo Fan menoleh untuk melihat Yun Shuang. Xie tertawa keras. Bukankah keluarga Yun kamu selalu menganjurkan menyelamatkan dunia? Pendekatan aku tidak buruk. Setelah sedikit berpikir, Yun Shuang memikirkannya. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Zuo Fan tidak benar, dari perspektif situasi keseluruhan, itu adalah tindakan kebenaran untuk kepentingan generasi mendatang. Jadi dia sedikit mengangguk dan setuju. Lei Yuting berpikir sejenak, itu tidak masalah. Tetapi Yan Fu sedang terburu-buru, dan buru-buru berkata, Stuart Zuo, bukankah kamu, apakah kamu benar-benar peduli dengan mereka? Apa? Mungkin itu tidak masalah. Aku ingin mencaplok, bukan melenyapkannya. Setidaknya moralitas, aku masih ingin berbicara sedikit. Sambil menyeringai, Zuo Fan berpikir sejenak, dan berkata sambil menyeringai, ya, menurut informasi. Ada 3 dari mereka di gerbang Kaisar. Mari kita lakukan sebulan kemudian. Kami menyampaikan berita itu kepada mereka 2 bulan kemudian. Mereka tidak punya banyak persiapan. Mereka pasti telah kehilangan fondasi mereka selama milenium. Tetapi mereka masih bisa melarikan diri. Petik 2. Dengan cara ini, mereka hanya bisa menyerah kepada kita. Ketika orang-orang berada di bawah atap, bagaimana mungkin mereka tidak menundukkan kepala? Kami mengambil kesempatan untuk menelan mereka, dan mereka harus berterima kasih kepada kami dan ingin membayar mereka untuk menerima. Dengan cara ini, tampaknya aku juga benar dan menjual kebaikan mereka. Akan baik untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Binatang buas. Semua orang berteriak dalam hati mereka, menghina perjalanan Zuo Fan, tetapi mereka semua mengagumi mereka. Hanya Zuo Fan yang dapat memikirkan kerugian yang begitu teliti. Duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Itu adalah keuntungan nelayan. Pada saat itu akan ada nama dan keuntungan dia benar-benar lebih licik daripada rubah tua. Sungguh tercela membunuh seluruh keluarga dan membiarkan keluarga bersyukur.
Namun, mereka juga memahami dalam hati mereka bahwa ini adalah manfaat terbesar bagi keluarga Luo. Yan Fu hanya mendengar rencana Zuo Fan, tetapi sudut mulutnya runtuh dan mulutnya menjadi pahit. Ketika Zuo Fan melihat ini, dia tercengang, dan bertanya-tanya, Yan Fu, ada apa denganmu hari ini? Dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu, tidak seperti orang yang mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Tanda tanya petik 2. Stuart Zuo, bisakah kamu menyelamatkan Hua Yulao, dan dia? Yan Fu menatap Zuo Fan dengan cemas, matanya penuh permohonan. Pada titik ini, Zuo Fan tiba-tiba menyadari. Anak ini jatuh cinta dengan Xiao dan itu, tidak heran dia sangat cemas. Dan memikirkan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya sedikit sedih. Anak baik, saudara perempuan aku melihat kamu sebagai pria yang baik, dan sekarang dia masih tahu bahwa dia mempertimbangkan keselamatan gadis itu. Tidak seperti beberapa orang, lagi pula, dia telah bersama poster orang lain untuk sebuah sementara, dan dia masih begitu kejam dan penuh perhitungan. Lei Yuting menepuk lengan Yan Fu dengan ekspresi kagum, lalu memicingkan mata ke Zuo Fan, jijik untuk berbicara. Zuo Fan merenung untuk waktu yang lama, alisnya sedikit berkerut, tanpa sepatah kata pun, semua orang menatapnya dengan cermat, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lagi, berbalik dan pergi. Hanya saja segera suaranya muncul di telinga semua orang. Itu polos tetapi juga mengejutkan. Kirim surat ke Hua Yulao, biarkan mereka datang ke rumah Luo untuk berlindung. Adapun 2 keluarga lainnya, aku akan kirim surat dalam 2 bulan. Terima kasih Tuan Zuo. Yan Fu sangat gembira di wajahnya dan mau tak mau dengan senang hati berterima kasih padanya dan mengangguk dan kiri. Lei Yuting terkejut, melihat dalam-dalam pada kepergian Zuo Fan, memberikan senyuman tak berdaya, lalu menatap Yun Shuang, dengan tulus membujuk gadis Suanger. Jika kamu belum merawatnya apapun rasanya seperti, berhenti secepat mungkin. Sudah ada seseorang di dalam hatinya? Yun Shuang tercengang sejenak, tapi dia tidak tahu kenapa. Lei Yuting menghela nafas, dari apa yang aku ketahui tentang dia, prinsipnya sangat kuat, dan hal-hal yang dia putuskan tidak akan berubah dengan mudah. Satu-satunya saat dia kehilangan prinsipnya adalah 2 kali. 1 kali adalah base king gunung adalah seorang gadis bernama Ninger, dan waktu lain adalah sekarang. Jadi, mungkin itu adalah poster asli Hua Yulao. Sambil menghela nafas lagi, Lei Yuting melihat ke belakang dan menghilang. Singkatnya, pria ini, wanita tua itu tidak bisa menyerang, jadi dia menyerah. Mendengar ini, Yun Shuang sedikit terkejut, tetapi tiba-tiba terpana. Sebagai orang suci, dia selalu berhati murni dan rendah hati, dan dia cukup jelas tentang masa depan. Tapi sekarang, dia terjebak dalam kebingungan tanpa akhir. Di sisi lain, setelah Zuo Fan meninggalkan gua tentara Tibet, dia berjalan dengan sedih di pegunungan dan hutan. Tiba-tiba, dengan suara menembus udara, sosok berjubah hijau tiba-tiba muncul. Melihat ke atas, itu adalah Wang Yansong, obat beracun. Penatua Yan, ada apa denganmu? Zuo Fan mengangkat matanya dan bergumam. Yansong tampaknya cukup cemas, dan wajahnya memerah karena mendesak, Stuart Zuo. Aku mendengar bahwa kamu membiarkan mereka menggunakan bahan obat kelas 6 untuk memperbaiki pil kelas 3? Ya. Tidak bisakah itu meningkatkan tingkat keberhasilan? Zuo Fan sedikit mengangguk dan mengakui dengan ringan.
Tetapi ketika Yan Song mendengar ini, dia bahkan lebih cemas dan tertekan. Tapi pelayan Zuo, bahan obat kelas 6 hanya disempurnakan menjadi pil kelas 3. Apakah itu terlalu boros? Melihatnya dengan mata menyipit, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penatua Yan, aku katakan, bagaimanapun, dalam waktu setengah tahun. Aku harus melihat 100.000 pil kelas 3, pil Rongling. Ini beberapa tahun terakhir. Ratusan anak yang aku minta untuk kamu latih sekarang paling banyak adalah level alkemis peringkat ketiga. Jika kamu menggunakan pil peringkat ketiga untuk pemurnian, tingkat kesalahannya pasti sangat tinggi. Di mana 100.000 aku dapat pil peleburan roh pergi? Mencarinya. Aku harus menggunakan bahan obat tingkat tinggi untuk meningkatkan efisiensi alkimia. Tapi, itu terlalu boros. Sebagai seorang alkemis, Yan Song berdarah semua lebih. Zuo Fan tersenyum menghina dan mengangkat alisnya dengan bangga. Tidak apa-apa, kaya, disengaja. Mendengar ini, Yan Song terdiam beberapa saat. Kali ini ketika Zuo Fan kembali, dia tidak tahu apakah dia telah menghasilkan banyak uang, dan dia membawa kembali bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, mereka diminta untuk memperbaiki 1.000 pil roh, tetapi mereka juga menjadi 100.000. Ini tidak dapat membantu tetapi sangat meningkatkan beban kerja mereka, yang sulit untuk diselesaikan, jadi Zuo Fan hanya membuang uang. Yan Song adalah seorang apoteker, bahkan jika dia merasa tertekan, tidak mungkin. Harus kembali suram dan melakukannya sesuai. Namun, sebelum dia pergi jauh, suara Zuo Fan terdengar lagi. Ngomong-ngomong, Yan Lao, pergilah beritahu Lao Li untuk mengumpulkan orang. Kami siap memasuki lembah Nether. Terutama itu. Beberapa misteri Pseudo Celestial juga telah diberitahukan kepadaku. Mata Zuo Fan berkilat tak dapat dijelaskan, dan sudut mulutnya memiliki senyum jahat.